warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Siang. Oke baik, sebelum mulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya kegiatan kita hari ini itu berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat untuk kita semua. Mungkin untuk doa saya yang pimpin, berdoa dengan berdoa selesai. Oke baik, gimana kabar kalian hari ini? Baik. Perasaannya gimana? Baik. Kenyang? Iya. Habis makan? Iya. Oke, bagus. Sebelumnya kalian ini belum? Sudah pernah mengikuti minum kelompok? Belum. Tapi tahu apa itu minum kelompok? Enggak. Pernah dengar? Pernah. Nah, kira-kira apa? Ini ada sekilas itu apa minum kelompok? Jadi kita hari ini akan melaksanakan bimbingan kelompok. Yang mana bimbingan kelompok itu adalah salah satu jenis layanan bimbingan konseling yang diberikan kepada sejumlah orang atau beberapa orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk memperoleh informasi atau pemahaman baru sesuai dengan topik yang akan dibahas. Nah, jadi tujuan bimbingan kelompok itu diperolehnya informasi baru dan juga memberikan kesempatan kepada siswa-siswa untuk berani menyampaikan pendapatnya di depan orang gitu. Terus nanti cara pelaksanaan bimbingan kelompok itu kita duduk melingkar seperti ini. Terus saya sebagai pemimpin kelompok dan kalian sebagai anggota kelompok. Nah nanti kalian kalau misalnya ingin menyampaikan pendapatnya silahkan angkat tangan terlebih dahulu. Nanti baru saya tunjuk kalian dan kalian bisa menyampaikan pendapatnya. Bisa dipahami teman-teman? Bisa. Nah selain itu juga di bimbingan kelompok ini kita ada asas-asas yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu asas kesukarelaan. Kalian datang ke sini sukarela? Iya. Tanpa dipaksakan? Iya. Oke. Nah itu termasuk dari asas kesukarelaan. Terus juga ada asas keterbukaan, yang mana nanti kalian terbuka aja dalam menyampaikan pendapatnya, apa yang kalian pikirkan, apa yang kalian rasakan nanti sampaikan aja di sini. Terus juga ada asas kerahasiaan. Semisal di sini ada sesuatu yang bersifat rahasia, nanti kita simpan cukup di sini aja. Jadi nggak usah yang disebarluaskan kemana-mana. Jadi cukup kita aja yang tahu. Oke? Terus kita belum perkenalan ya. Kalau kata orang apa? Tak kenal maka sayang. Oke baik. Mungkin dimulai dari saya dulu ya perkenalannya. Tapi nanti saya minta kalian perkenalannya nama, kelas sama hobi. Oke? Nama saya dulu perkenalkan, nama saya Ilda Sabrina. Kalian bisa panggil Miss Sabrina. Hobi saya itu nonton dan menggambar. Mungkin lanjut sebelah sini. Nama saya Devin Arya. Bisa dipanggil Devin dari kelas 10 Tenjipri. Hobinya menyanyi. Nama saya Nur Aisyah, bisa dipanggil Aisyah, dari kelas 10 hobi saya olahraga. Oke baik. Nama saya Fatia Syifa, dari kelas 10 hobi saya nonton. Oke semua berarti kayak. Nama saya Nadia Nakila dari kelas 10 hobi saya dengar musik sama nonton. Oke baik. Jadi tadi ada David, Aisyah, terus Fatia sama Nazila. Oke baik. Kita ini ya sebelum memulai kegiatan kita ice breaking dulu. Kamu mau ice breaking? Mau. Tapi kalian udah tahu belum apa yang akan kita bahas hari ini? Jadi beda. Iya betul. Nah di sini ada gulungan kertas. Terus kalian ambil satu-satu. Nanti kalian buka. Di situ ada berbagai macam emosi. Satu-satu ada beberapa emosi. Nanti kalian praktekkan emosi tersebut tapi tanpa bicara, jadi ekspresi aja gitu. Nanti teman kalian tuh menebak ya. Terus kalau misalnya itu kalian benar, kalian silahkan ceritakan pengalaman kalian yang sama dengan emosi tersebut. Misalnya lagi senang apa yang buat kamu senang. Oke, bisa kita mulai? Bisa. 1, 2, 3. Ya. Oke, udah dapat semua. Buka aja. Diam aja ya. Nah, siapa nih yang mau mulai duluan?
Aku kedua aja deh. Pertama. Oke, perasaan ini. Kita lihat ya guys, maka dia. Apa ini? Ini nggak sudah? Udah. Sedih. Enggak. Oke guys, itu apa ya? Mikir. Marah. Oh marah. Dia kan marahnya mau ingat atau mau berdiri? Soalnya dia marahnya. Apa ingatnya? Diam terus. Ya. Malu. Bidik. Emosi apa Ini ya? kayaknya bukan emosi deh. Oh bukan emosi. Senyum. Kamu ngeliat nggak? Oh iya. Bahagia. Senyum. Bersiku. Bukan. Menyendiri. Dingin. Bukan emosi teman-teman. Sakit sakit. Gimana ya? Berdiri. Baik. Menyendiri. Takut. Ya. Takut. Dia takutnya gini. Kalau takut gimana ekspresinya? Ambil. Kabur. Oh, berarti harus kamu kabur tadi ya? Iya, harusnya. Oke, sekarang kamu ceritakan nih, karena saya berhasil nebak. Oh iya. Takutnya itu apa? Terserah aja. Takut tidur sendiri. Takut tidur sendiri. Iya. Itu asrama ya, jadi kayak rame-rame tidurnya. Tapi kadang kalau itu tuh di asrama juga tidurnya sebelah teman. Muat. Satu klaster. Muat ya. Muat. Sebenarnya boleh. Oh iya. Tapi nggak apa ya. Nanti kita nggak apa-apa. Iya, kita takut. Di sini ada yang sekolah sama. Oh, kamu sering ini berdua? Iya. Buat aku malam datang. Oke baik, terima kasih Aisyah. Terus yang tadi kedua? Udah ini guys. Malu. Gimana? Takut Sedih. sendiri. Sedih. Sedih. Oh sedih. Oke, boleh kamu ceritakan? Kamu sedih. Dibully sama Cici. Enggak apa-apa. Kebetulan dia lagi sedih. Iya kak, lagi sedih. Lihat gimana ya? Kenapa? Adalah. Oh enggak guys. Nanti ya berarti ya cerita. Oke, baik terima kasih Nazira. Terus siapa lagi nih? Dua lagi. Jadi senang. Ketebak banget ya. Senang. Senang. Oh, senang. Ya, boleh kau ceritakan? Kalau di sini yang senang bisa take record. Ya jujur aja ini. Jadi ya sekalian apa ya? Ngecek orang tua ini. Jadi senang aja gitu. Terus nih yang terakhir. Gini. Judas. Jijik. Ya. Kok nggak kabarin banget ya? Apa? Bentar. Kamu jijik sama apa gitu? Jijik sama. Yang bolong dulu. Botol kucing. Tai kucing. Jijik dan bau ya. Oke guys, itu aja ya ice breakingnya kali ini. Nah jadi itu tuh adalah emosi dasar yang sering kita rasakan, betul nggak? Iya. Ada marah, sedih, senang, bisa ada jijik juga kadang-kadang. Nah, saya mau tanya dulu nih, apakah kalian udah siap ke kegiatan selanjutnya? Siap. Oke. Nah kita nonton video dulu ya. Oke. Tadi malam saya nangis dari habis maghrib sampai sekarang sih tuh kan ya kan? Aku nggak mau cerita kayak kumis itu ada. Nah jadi ini ada video ya teman-teman, silahkan kalian simak.
peristiwa yang ditunjukkan melalui ekspresi wajah maupun gerak tubuh. Adapun beberapa jenis emosi yaitu senang, sedih, takut, marah, setuju, dan jijik. Emosi membantu kita beradaptasi dengan lingkungan dan situasi yang berubah-ubah. Misalnya rasa takut membuat kita waspada terhadap bahaya. Rasa marah mendorong kita memperjuangkan keadilan. Rasa bahagia memotivasi untuk terus berbuat baik. Rasa sedih membuat kita anti kehilangan dan empati. Sementara rasa kaget membuat kita lebih sigap menghadapi hal tak terduga. Emosi yang tidak terkendali bisa menimbulkan dampak negatif. Pada diri sendiri bisa memicu stres, jantung, dan gangguan tidur. Faktanya, beberapa masyarakat Indonesia masih belum bisa mengelola emosi dengan baik. Pada masyarakat, emosi yang berbeda bisa memicu marah, kekerasan, hingga tindak kriminal. Semua ini menunjukkan bahwa emosi yang tak terkendali bisa berakibat jauh dari yang kita bayangkan. Mengelola emosi itu dapat mencegah stres berlebihan, meningkatkan keadilan, dan membantu membuat keputusan. Mengelola emosi bukan berarti menekan perasaan, tapi menghadapkannya dengan sehat. Caranya bisa dengan relaksasi napas dalam. Alihkan perhatian dengan aktivitas positif. Kenali emosi dengan menulis. Ceritakan dengan orang terpercaya. Apabila terlalu berat, cari bantuan profesional. Semua cara tadi dapat membantu kita menjaga keseimbangan antara perasaan dan tindakan. Emosi adalah bagian dari kita. Emosi bisa menjadi sahabat dan bisa menjadi musuh apabila tak terkendali. Mari kita kembalikan emosi kita, ciptakan kehidupan yang lebih damai, sehat, dan harmonis. Nah, kira-kira nih, ini kan habis nonton video tentang apa tadi? Mengelola emosi. Kira-kira apa aja yang kalian dapat dari video ini tadi? Manfaat mengontrol emosi. Apa aja? Mempererat hubungan, mengurangi stres. Wow. Udah. Ada lagi yang lain? Kalau emosi itu apa? Anda tahu? Dijelaskan sama video tadi apa ya? Apa ya? Bahwanya emosi bisa jadi sahabat kalau kita bisa mengontrolnya. Terus kalau kita nggak bisa kontrol, kita bisa jadi musuh kita. Betul. Nah, jadi teman-teman, emosi itu adalah respon alami yang dialami manusia terhadap berbagai situasi yang dialami, baik itu menyenangkan atau yang tidak menyenangkan. Nah, jadi emosi itu terbagi menjadi dua, ada emosi negatif sama emosi positif. Nah, jadi untuk emosi negatif itu ada marah, sedih, kecewa, takut. Sedangkan emosi positifnya itu ada bahagia, bangga, antusias, senang. Nah, yang disebutkan ini masih emosi dasar ya. Masih ada banyak lagi emosi yang lainnya. Tapi kita belajarnya yang ini dulu. Nah, siapa di sini lebih sering emosi negatif daripada emosi positif? JJ. Kamu lebih sering ini? Yang mana? Marah, sedih, Yang negatif. negatif, semuanya? Semuanya. Semuanya. Wow. Terus yang positif ada nggak? Saya. Kamu Iya. malah banyak ya. Lebih ini ya, lebih bahagia. JJ bahagia tapi bahagia. Gitu ya. Oke. Nah, boleh dong kalian
ini ceritakan apa aja yang menurut kalian tuh emosi, apa mau negatif atau positif, terus cara kalian mengelolanya gimana? Misalnya negatif nih tadi, kalau marah gimana cara Saya ada cerita. Nah, Boleh boleh. aja hari ini. Nah, kan saya sama Cece ini sering berantem kan. Iya. Nah, jadi setelah ini kesel sama Cece, udah saya diemin. Cece juga marah sama saya. Nah, kayak tadi tuh di waktu Islami kan, Islami. Cece ini lama, habis itu saya udah Cece kan nungguin saya, tapi Cece marah gitu sama saya. Ya udah saya marahin, saya cuekin balik gitu. Dia juga ngecekin saya. Habis itu saya duduk, tiba-tiba dia ngajak, "Jer, gue saya." Habis itu kata saya gitu kan, tadi marah aku gitu. "Ih, ayo nah cepat gue saya," kata dia gitu. Dari situ saya belajar, dia bakal ngerawat saya duluan kalau dia marah. Padahal dia yang marah. Dia juga sering gitu. Habis itu dia bilang gini, apa kata Cece, padahal aku nih masih marah sama kamu dia gitu. Tapi terpaksa dia. Maksudnya kenapa nih? Karena ada teman gue. Dia juga marah tau kalau misalnya nggak ditemenin ke WC. Ya, Dia di kelas bisa ke WC 4-3 kali. Terus gimana kamu tadi mau mengelola emosi gimana biar tetap ngajak dia, tetap ngobrol sama dia? diam dulu sih. Diam dulu, Iya. tenangin dulu dirinya Iya, ya. diam dulu. Baru ngajak ke WC. Terus kadang juga ini dia kan saya yang marah. Yang jadi Marahnya gimana apa? Dia marahnya diem kak. Kadang Makanya tadi waktu saya nangkep dia tuh marah kok. Soalnya dia bilang gini, kalau aku diem berarti aku marah katanya gitu. Tapi dia udah bilang duluan. Kalau aku marah aku diem. Apa sih cewek? Apa sih kamu diem? Iya. Kalian sampai hafal gitu ya? Iya lah. Hafalnya gimana? Kadang ini kok kayak sikap saya yang kayak itu bisa ke dia juga. Sama ya. Sama aja sebenarnya. Balas-balasan. Tapi cara mengelolanya sama atau beda? Saya diam dulu. Saya kan diam. Pokoknya saya tuh kalau marah, misal sama Cece, saya kalau marah sama Cece diam aja. Baru saya ke WC, saya kalau ke WC saya nunggu balik dulu sama Cece. Maksudnya kayak nggak langsung marah, walaupun saya masih marah. Tapi saya tidak informatika, saya marah sama Cece. Saya diam, terus dia bilang, habis itu dia bilang gini, kan saya mau ke SMA saya kan, habis itu, Jir kenapa gitu? Dia tiba-tiba marah saya. Padahal saya marah sama dia. Tapi kadang kalau misalnya marah itu lagi di kamar, biasanya tuh ini ngandelin baju gitu udah capek. Mengalihkan kegiatan yang positif Iya. gitu ya. Kayak gini gitu. Bagus sih itu. Bermanfaat. Kita kok lipat bajunya udah bajunya kelipat. Oh, diulangin lagi biar ada kesibukan aja gitu. Iya, udah capek tidur. Oke, yang penting ini ya nggak marah-marah yang berotak, ngambur-ngamburin apa gitu kita nggak ya. Aduh, apa Nah, ada nggak? Enggak, saya tuh marah tuh ngelapin dulu, baru tiba-tiba nangis kayak sedih gitu, nah nggak mau kenapa kayak karena udah kelapin gitu, udah sedih ya kayak masih apa ya, kayak Jadi- bersambung gitu marah sedih. Jadi unik kan, ada kalau marah misalnya, marah, terus saya liatin, dia ketawa sendiri, terus apa sih kamu? Jadi kan Emang sih lah. Tapi marah-marahnya mulut gitu. Dan apa dia? Kalau kamu gimana nih, Devin? Atau mau yang senang? Jadi Mau kan yang senang, Devin Devin suka suka senang. Hah? Apa aja? Emosi. Devin kalau sedih dia buka. Cece aja. Allah, ini kan jadi kalau marah dia Enggak, dapat meja. kan ini sedih, kan ini senang. Iya. Tapi Cece kalau senang kayak gini. Bahagia banget ya. Iya, kayak over gitu, Iya. apa-apa over. Tapi bagus ya kalian mau kayak gitu, over. Kalau senangnya sih bagus. Bagus ya. Cuman ya marahnya Marahnya diemin jangan. sih. Nah kalau kamu tadi kamu belum cerita. Ayo ceritain aja nggak apa-apa. Devin ini kalau senang nanti dia bisa overthinking sendiri. Iya. Tapi Gitu kan. Dia nggak mau bahagia terus kayak mikirin hal negatifnya dulu juga. ya, bisa bilang coba senang-senang dulu. Ya, nikmatin Bisa dulu. Terus nangis.
Iya. Saya punya cerita juga, ini takut. Kalau takut lebih ke ini. Gini kak, ada kan pokoknya kan itu ngapain ya kita kemarin tuh. Nah, saya kan jalan-jalan sama Cece, kita di hujan, tapi kan nggak hujan. Besok kata saya gini, pasti kalau ada pati udah takut kata gitu. Soalnya kami kan ada gitu ngapain kan, sepertinya gini. Ih jangan itu, nanti gini. Takut banget sama. Iya. menghindari hal yang buruk. Waspada duluan ya. Tuh, padahal itu nggak terjadi. Tapi yang ini, apa ada satu kejadian yang mungkin kamu tuh jadi kayak gitu, ada nggak? Ya takut ditegur aja gitu sih kak. Nah, mereka nih. Oke, nah tadi kan udah kalian ceritain kan pengalaman-pengalaman kalian tentang emosi negatif, positif. Nah kalian cara mengelolanya tuh gimana biar nggak over gitu? Saling bersama lain. Saling ngubur. Biasanya pasti di personal. Bisa terhadapin Patia, terhadapin suka kata Patia gini. Apa sih udah bikin? Iya, aku suka ada dia tuh suaranya paling gede gitu, terus kalau bahagia kayak ya nggak tahu, terus tuh dan dia sering negur, pokoknya di antara kamu dan ini negur. Tegur itu ya, saya juga ada nggak yang dari diri kalian sendiri gitu? Dari diri sih biasanya kayak kayaknya over deh, terus nanya teman-teman, kamu kayak keterlaluan kan marahnya atau gimana? Iya. Introspeksi gitu ya. Iya. Tapi udah kejadian ya ininya. Iya. Nah, pernah nggak kalian tuh kayak mau mulak-mulak, tapi kalian tuh sadar diri dulu gitu, kayak mengelola emosinya dulu baru. Jadi akhirnya nggak yang over gitu. Emosinya pernah nggak? Pernah Kak, hampir dikit lagi mau ngomong. Nah, gimana itu? Ceritanya. Devin banting pintu. Nah itu udah kejadian. Gimana yang ceritanya tuh yang sebelum kejadian tuh kayak di hati ini pengen banget banting pintu, tapi mungkin nggak usah lah, nggak jadi karena nanti takut ini gitu. Pernah saya lagi marahin Cece. Terus Saya udah mikirin pintu. Nanti keluar kelas aku ngomong gini sama Cece, tapi dia kasihan. Kayak temen aku nggak laptop nih, saya kasihan. Aduh, pada nemenin, terus ada latihan nemenin habis itu. Saya mikir kasihan juga Cece kalau dimarahin terus. mikir-mikir lagi ya. Ya, karena di antara berempat ini dia paling sering banget. Oh gitu ya. Dibully terus. Sampai kadang dia tuh omongnya keplesetan. Tapi kamu aman aja? Aman atau marah? Karena dia sebaliknya juga. Iya, oh sama aja berarti gitu ya. Iya, jadi kadang dia nih Ngebully satu-satu. Jadi kami tuh jadi kamu tuh Iya. banyak. Iya. Kadang juga kalau dia kan sedih, pas lagi udah ditenangin, dia malah marah. Iya. Aneh, itu tuh aneh banget semua. Nah itu kenapa? Nggak tahu, nggak jelas. Gak mau disenangin. Iya, Iya, gitu. atau- Selalu ngebully dia, padahal nggak ada. Malah nenangin. Soalnya apa ya? Kalau dia mau ini waktu sendiri dulu. Mereka tuh nengennya kayak apa ya kak? Nggak jelas gitu loh. Mereka tuh malah nggak jelas. Masa saya nangis dikipasin itu mah bagus banget jelas sama panas ada begitu. Kan dia kepanasan, terus saya kipasin, saya sabar-sabarin, terus dia malah ngebully saya paginya. Abis itu kakak tahu nggak? Kan kakak nanya saya. Ini biasa aja gini sama teman saya. Kalau yang satunya dia sama dia gimana gitu loh. Jadi Selain ini ya. itu nah kak. Kamu pengennya gimana? Kalau misalnya Iya, orang lagi gimana? sedih, pengennya gimana? Dilempar. Gini loh kak. Sebenarnya Dia tuh nenangin saya kan saya kayak gini lah, gini gitu loh. kuat ya ininya ya. Gitu. Saya nggak berhenti nangis. Oh Iya. Bayangin dari maghrib sampai isya. Saya juga nangis, saya nangis sama Patia nangis. Dia mutar apa kak DJ? Mungkin ini ya, mereka mau menghibur tapi salah caranya. Iya. Salah banget. Tapi sebenarnya yang dia tangisin juga nggak penting sih. Jadi makanya. Tapi nanti ya. Ya. Nah kita belum dengar nih banyak
tentang dari DFV. DP yang tertutup. Saya tuh seringnya emosi tuh gara dia loh kak. Tadi kan dia mau ke WC. Tapi tuh dia gini. Gue sih aja. Tapi pernah berlaptop. Sudah berlaptop kan. Udah kelas. Yuk, gue sih yuk. Enggak gitu. Oh ya gue belum WC tadi. Terus saya nanya, kenapa nggak WC dah? Nggak ingat tadi. Siapa coba? Bisa gitu ya, bisa nggak ingat. Oke baik. Apa nih emosi? Ya, kamu tadi mau bilang apa? Mau nampar orang? Iya. Bukan emosi ya. Saya mau ngerenggut muka teman gitu lah. Tapi kan kalau dipikir-pikir, enggak. Itu kan nanti malah lebih kayak masalah banget gitu kan jadinya. Jadi ya di berdua gini kan, diomongin baik-baik kayak gini gitu. Oh, langsung sama korbannya? Sama orang pelaku iya, sama pelakunya. Iya, kalau langsung mau bicarakan ya, bagus gitu. Yang kemarin. Biasanya sama ya. Oke lanjut ya. Nah, bagaimana jika emosi itu tidak dikelola dengan baik? Nantinya nggak ditemenin. Nggak ditemenin. Apalagi? Ada yang mau jawab lagi? Nanti nggak berteman. Rusak hubungan. Rusak hubungan. Bikin orang gak nyaman. Betul. Bikin orang bad mood. Bad mood. Betul banget. Ada lagi? Bikin gak betah. Nggak betah. Iya betul. Nah, jadi emosi yang tidak dikendalikan itu dapat mempengaruhi cara berpikir, bertindak, bahkan hubungan dengan orang lain. Misalnya nih, kalau kita marah banget tuh, berubah nggak cara pikiran kita tuh jadinya? Berubah emosi banget. Iya. Berubah kan? Iya. Terus rusak nggak hubungan kita sama orang lain? Rusak. Iya betul. Nah, jadi ketika seseorang itu mampu mengelola emosi dengan baik, dia juga dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana. Nah, misalnya pernah nggak kalian dengar ini katanya jangan membuat keputusan pas lagi emosi. Iya. Jangan bikin keputusan itu pas saat yang bahagia banget. Pernah. Nah, jadi gitu. Karena kalau misalnya kita lagi emosi, kita pikiran kita nggak jernih kan. Jadi siapa tahu keputusan itu tuh salah. Oke, lanjut ya. Tapi kalian pernah nggak sih yang emosi itu yang nggak terkendali? Pernah. Pernah. Kejadiannya sampai apa? Bener-bener mati. Ya, Emosi? jadinya katanya tadi gede banting pintu. Sering nggak? Enggak juga. Enggak Kalau ya. lagi marah banget ya. Nah, selanjutnya nih, Miss punya rumus mengelola emosi. Itu pakai rumus Tanya. Iya. T-nya apa nih? Ada yang mau bacain? Terima. Terima. Gimana tuh? Tarik napas dalam-dalam. Terima, jangan tolak emosi yang sedang kamu rasakan Yang menolak Oke, semakin tersiksa. Bener nggak? Kayak kita mau sedih tapi kayak kita tahan, jangan sedih, malah kita yang bikin ini kan? Iya. Bukan gitu. Nah, selanjutnya itu ada A, amati. Jadi amati bagaimana reaksi yang terjadi dalam kepala kamu. Misalnya apakah kamu lagi marah atau kamu sedih gitu. Lalu ada N, N-nya itu nikmati. Jadi nikmati itu dengan duduk, diam dan tetap tenang. Jadi kalau misalnya kita mau marah banget nih, mau lagi emosi banget, kita bisa duduk dulu, tenangin diri, kita iniin dulu supaya nggak meluap-luap, nggak langsung meluap-luap. Terus Y, ada yakini. Nah, jadi yakini bahwa kamu itu lebih hebat dan lebih kuat daripada emosi. Jadi kalian yang mengendalikan emosi, bukan emosi yang mengendalikan kalian. Kalau emosi yang mengendalikan kalian, ini enggak kacau nggak nih? Kacau. Betul. Kacau kan? Oke, lalu ada aksi. Setelah semua terkendali, lakukan tindakan atau respon positif. Nah, biasanya apa yang kalian lakukan? Misalnya mau emosi tapi kalian alihkan ke kegiatan yang lebih positif. Apa? Lipat. Oke. Beresin Beresin. tempat tidur, Beresin tempat laci. tidur.
bersih-bersih ya. Iya. Bersih-bersih. Kalau yang lain ada? Apa? Sambil dengerin musik, olahraga. Iya, betul. Mandi. Mandi, Iya, oke. benar. Iya, betul. Segar ya habis itu. Nah, lanjut ya. Nah, komunikasi asertif. Jadi selain pengelolaan emosi, komunikasi asertif itu juga merupakan keterampilan yang sangat penting dalam menjaga hubungan sosial. Kalian tahu nggak komunikasi asertif itu apa? Enggak. Belum pernah dengar atau udah ada? Belum pernah sama sekali ya. Oke, baik, kita nonton video dulu ya. Sekali lagi video. Ini di situ enggak? Kamu mana ini? Masak dulu. Tunggu aja. Tunggu dulu bentar. Coba Kak. Iya. Oke, gue yakin semua orang yang nonton video ini pasti pernah yang namanya susah baik itu kelas, kerjaan, atau pas lagi kerjaan. Emang gak bisa dipungkiri sih, rasa gak enakan itu bukan dari dua musik lainnya pas kita menggunakan kendaraan. Mungkin karena takut menyakiti orang lain, atau takut aja tidak mendapat keuntungan, jadinya malah malu sendiri. Dan setelah gue cari semua masalah ini, ternyata ada yang namanya komunikasi asertif. Jadi, komunikasi asertif itu adalah komunikasi yang strateginya tuh menyampaikan pendapat secara terbuka dan tetap mendengarkan orang lain. Karena ada tuh orang yang komunikasinya pasif, kayak kurang mendengar aja gitu komunikasinya. Atau ada juga orang yang komunikasinya agresif, yang kadang bisa bikin lawan bicara itu menggerakkan. Walaupun kayaknya itu bagus. Dan di tengah-tengah itu ada komunikasi asertif. Dan ini selalu akui buat jadi strategi ampuh komunikasi di kelas, kepanitiaan, atau bahkan di tempat pasangan. Yaudah deh, tanpa basa-basi lagi, ini dia cara yang bisa lo lakuin buat komunikasi asertif. Yang pertama, coba persiapin diri sebelum komunikasi. Pahami dulu apa yang mau lo komunikasiin, biar apa yang disampaikan tuh nantinya bisa diterima sama orang lain. Yang nomor dua, kenali orang yang jadi lawan bicara. Gak ada salahnya kok buat cari tahu karakter lawan bicara supaya nanti itu lebih mudah berkomunikasinya. Selanjutnya nomor tiga, yaitu tetap jaga kontak mata dengan lawan bicara dan coba dengerin secara aktif pembicaraannya supaya lo tetap nyambung. Yang keempat, bicara to the point, tenang dan juga jelas. Jangan bikin buru ya. Nah, yang terakhir nih, teman-teman, fokus buat cari solusi dan jangan bersikap emosional atau baperan. Oke, udah ini dia komunikasi asertif dan selamat dipraktek aja ya guys. Tahu gak sih guys, di video ini tuh karena kita mau ngadain webinar. Jadi apa tadi yang kalian dapatkan dari video tadi? Kalau dia tuh pokoknya seperti itu kalau mau mengutarakan pendapat lebih mikirin perasaan orang, takut nyakitin orang gitu pendapatnya. Oke, ada lagi jaga kontak mata, jaga kontak mata. Ada lagi? Yang terlalu emosional. Lagi. Udah. Oke, jadi komunikasi asertif itu adalah salah satu kemampuan untuk menyampaikan pendapat yang disampaikan itu secara jujur, tegas, dan tidak menyakiti perasaan orang lain gitu. Jadi, nah komunikasi asertif ini tuh penting supaya kita tuh juga bisa mengekspresikan emosi kita, tapi dalam keadaan yang masih bisa menjaga perasaan orang lain. Nah, jadi ada rumus apa ini bacanya? Nah, itu. Nah, jadi rumusnya itu saya merasa, terus ada emosi kalian yang kalian rasakan, terus saat kamu nanti jelaskan perilakunya gimana, lalu saya berharap. Jadi kalian sebutkan harapan apa yang kalian pengen tuh dengan kalimat yang positif. Contohnya nih, saya merasa kesal saat kamu menyerobot mainan saya. Saya berharap kamu bisa antri dengan tertib sesuai urutan di dalamnya. Nah, Miss mau nanya, kalian selama ini apakah sudah menerapkan komunikasi asertif? Pernah sama Pernah. Cece. Nah, Enggak, pernah ke David nih kayaknya. Kalau sama yang lain? belum sih sama Yang di luar. Oke,
gimana tuh kata-katanya biasanya? Pokoknya sebenarnya tuh Caca tuh lagi ngasilin terus tuh bikin juga kayak saya ngerasa kesal kalau kamu tuh kayak apa ya, bentak, bukan bentak sih, cuman nadanya nyaring gitu. Terus tuh yang lain tuh pada nyadar juga Caca ini sebenarnya lagi kesel, ngeselin. Terus tuh ya udah, Bisa aku juga mau. iya dia langsung nyadar diri terus minta maaf. Udah sih. Kayak kurang usul banget. Iya banget ya. Iya. Terus apa lagi kamu? Masa dia orang lagi haid dikatain apa sih marah-marah terus katanya gitu, wajar dong. Iya kalau sadar lupa. Terus pas dikatain kayak gitu kamu accepted nggak? Saya ini lagi haid, saya ingin ini. Saya Iya. saya ingin. Ya, kamu bilangnya gimana? Apaan sih orang lagi haid juga? Nah, itu kecil nggak teman-teman? Enggak. Kan tuh kayak kesel sebenarnya tuh dia tuh suka bikin kesel juga kan, cuman malas aja membahasnya gitu nah. Karena kayak hal yang penting tuh dibilang. Nah, ya kan saya suka yapping. Nah, sedangkan dia ngeselinnya tuh selalu ngajak WC. WC tadi ya, tetap WC tadi jadi tentang oke. Nah, kamu tadi kan apa nggak suka itu dia banyak ini, kamu sampaikan nggak? Kamu sampaikan? Oh iya, Enggak lah. dia tuh Enggak. kan udah ditemenin ke WC kan, tapi kadang dia gak nemenin saya ke WC juga. Itu ngeselin juga sih. Terus kamu sampai nggak? Saya aku Iya. kamu Iya. ini. Boleh nggak Terus kamu dia ketawa doang. tahu aja? Jadi saya tuh kesel, jadi ya udah bodo amat dia mana. Dia juga kalau misalnya saya temen WC dia bilang gini, ah duluan aja kayak gitu. Sebenarnya tuh kak sama aja sebenarnya, cuma dianya ada lebih-lebihin aja tuh. Oh iya, sama satu, dia tuh kalau ngejelasin sesuatu ke orang tuh yang saya nggak suka tuh apa, ngelebihin kata-kata kayak tadi. Nah, kamu sampaikannya gimana? Tadi baru aja Pakai saya bilangin. asertif. Contohnya. Enggak ada Iya, asertif itu pernah ngomong. Saya bilang gini, oh iya, perasaan aku tadi kayaknya kan sensitif sih. Bukan ya? Kayaknya aku tadi ini bang, Balas asertif. kayak halo kan nggak bisa ini nggak bisa jelas. Kayak gini kak, tadi kan Pokoknya dia tuh jelasinnya nggak asertif gitu loh. dia tadi gini, kan saya lagi ini kan presentasi Arabik, terus dia bilang gini, cepatin lah, katanya gitu, terus sabar, kan itu ada misternya, terus kata dia gini, terus mister mahal, udah, makanya pas saya tadi tuh kan katanya pas Arabik saya ngediamin dia, itu gara-gara dia bilang gini, katanya gitu, Padahal dia juga sering kak. tapi itu di depan mister, gitu nah, terus mister Alfi, terus kata mister Alfi, gak boleh kayak gitu Jira, terus saya diamin langsung. Mana ada orang misalnya bilang sabar Najira orang misalnya gitu. Tapi ada kok bilang gitu. Nggak ada. Tenang. Lazim. Istighfar. Apa sih Alhamdulillah. Intinya sama aja lah sebenarnya. Tapi- Tapi malas aja bilangnya. Kan takut perasaannya juga kan. Kamu jaga perasaannya ya. Gitu. Tapi ya udah dia belak-belakin ya udah. Tapi gimana nih? Kalau misalnya dalam pakai rumus yang ini nih, kalau rumus yang kata-katanya gimana? Enggak dia nggak pernah asal kak. Enggak Tapi tahu sih coba lupa. contoh. Misalnya kau bikin contoh nih. Oh, Ini deh, kalian bikin contoh ya. Contoh kalimat asertif yang menggunakan rumus ini satu-satu, oke? Oh iya pernah. Siapa yang mau mulai? Cek. Neguru dating nih kayaknya. Nah, coba nih. Jipon kan. Ini dulu ya. Yang dari awal aku pernah negorikan. Devin. Aku tuh ngamungan. Enggak, dia bilang gini saya ingat. Devin, aku umur baru udah jipon Itu rancak loh, sudah pas rancak menegurinya. Ini versi ini ya, asertifnya. Oke, Sebelumnya tuh kayak Devin tuh mah dipungkam dan kelihatan. Nah, itu sebelumnya ya. Iya, sebelumnya tuh sering sampai dia pas jiponnya beneran gitu. marah. Terus tuh dia juga kok kasihan. Sampai dia bilang Devin ini, Devin bisa nggak sih jangan jipon kamu tuh jelek. Aku nggak suka kata Iya, gitu. iya, soalnya Coba kamu masuki deh gitu. soalnya kalau misalnya jiponnya bagus, ya saya biarin soalnya dia juga yang malu kak. Tahu nggak? Habis itu, Kasihan dia. habis itu tuh Devin udah, tapi Devin baikin habis itu kata Caca gini, nah gitu kan cantik. Nah, gitu. Devin langsung sakit. Gimana saltingnya Devin? Soalnya kalau nggak Dia ada bilang, juga, dia gini, kalau pernah juga dia nih nah, kan kalau dia lagi marah atau lagi senang sering mukul pernah sampai biru Ya sampai Allah. saya gimana saya nggak mau
terus coba di sebelah dia tuh sampai birunya tuh saya tunjukin ke dia. Kan sekelas nggak? Sebelah namanya ngomong. Sampai kelas 3 berarti kelas 12 nanti ya? Gak tau kalau dia IPS ya sama Bisa. soalnya sama DSM sama Fatia tuh kan beda kelas. Hmm. Kan dia orangnya suka yakin apa-apa tuh. Mukul Mukul-mukul. ya. Dia sering mukul-mukul, jadi sering emosi. Dia bilang ke dia Sudah. Ya, nah bilang gitu. Sekarang nih pakai ini nih, kamu Dia bilang. pernah lah ya yang biru itu. Itu tuh baik banget saya bilang. Gimana? Ya, Ya, saya ingat ya ini. Jira coba lihat dia deh. Bisa nggak lain kali Oh, kalau gitu. bercanda Nah gitu. jangan memukul-mukul, sakit, tahu nggak? Oke, ada tekanan ya di mulut jauh. Tapi udah bagus kok itu, udah apa mengeluarkan isi hatinya. Tapi jadi kalau saya yakin dia pasti harus stop. Udah. Dia malah bilang gini. gini. Karena kalau asertif kan bilang gini kan katanya. Misalkan coba jangan terlalu banyak omong. Dia bilang gini. Coba diam katanya dia bilang. Itu karena udah keseringan nggak. Kadang juga jam pelajaran. Pas jam Soalnya dia pelajaran. anak pintar. Hmm. Dia kadang kayak orangnya langsung masuk gitu nah. Oh, sampai. Sedangkan saya kayak harus fokus dulu. Fokus dulu ya? Iya. Berarti nanti Nazira, kamu apa nih? Lihat nggak? Dia mampus katanya. Nah berarti pas ya piknya boleh, tapi nanti pas udah jam pelajaran, karena mungkin dia perlu apa? Fokus. Ya. Bilangin juga dong kok. Kalau misalnya belajar jangan jadi WC gitu. Dia juga kok sering juga. Itu ya. Saya jadi bingung nih. Terus Saya dia bosan dosen ada apa? WC karena saya tuh bosan dan dia tuh juga gini. Tapi Jelas di atas kertas makanya, Cek, bosan. Mau lebih baik WC gitu ya? tapi kadang tuh kalau misalnya saya ke WC tuh emang ada tujuannya. Tiap pagi kan saya emang dia tahu kok saya ini kalau ke WC pagi tuh ngapain. Tapi kalau dia yang nggak penting, entah kalau ke WC nih, temenin dong sama jilbab, padahal jilbabnya udah bagus, udah dikasih tahu bagus. Dia bongkar semuanya sampai kecil-kecil, pokoknya dibongkar. Niat banget. Kayaknya. Ya ampun. Saya tuh kalau nungguin dia kalau dia tuh kenapa sih habis duha pasti ke WC. Justru kata dia kalau duluan aja karena saya tuh malas ke WC lama banget. Makanya saya bilang, Jadi saya bilang, Cek buruan, Cek buruan. Habis itu dia kesal jadi saya bilang kan lagi di WC nih, keluar kayaknya tuh pintu. Iya. Itu tuh bikin aku lambat Jira. Tiba-tiba nggak genap dalam WC. Kadang sebelum saya masuk WC tuh saya tegur dulu. Jangan kalau misalnya halaman keluar aja, jangan digedor-gedor. Sadar kan? Ya udah ya, nih masalah per WC-annya ini. Ya udah, lanjut. Nah sekarang nih contohnya tadi. Coba kalian satu-satu bikin kalimat asertif menggunakan kata. Ya, saya bisa. Oke, lanjut Susan. Cece kalau nggak ada ke WC, jangan waktu lagi fokus belajar ya. Aku lagi fokus belajar, bukan bosan. Harapannya. Saya berharap semoga kamu bisa nggak ada waktu ke WC waktu aku lagi bosan juga, Ce. Iya. WC lagi. Ya, oke. Takutnya kamu. Siapa? Devin. Ayo, bilang kayak Devin dia dikeluarin aja. Lagi online. Iya. Fatia, aku tuh kesel banget kalau misalnya kamu tuh jalan tuh oleng-oleng. Oleng-oleng. Aku berharap jalannya lurus terus, soalnya itu mengganggu jalan orang. Oke. Terus siapa lagi nih? Najira, aku harap, belum, aku kesel kalau misalnya kalau kita kasih pendapat makan, bisa nggak santain aja mukanya tuh, udah, aku harap, itu, aku harap muka kamu santai-santai aja ya, ketawa-ketawanya, saya bertawa, saya merasa, nah, Aku merasa kayak Nggak harus ada di sini kok nggak apa-apa. Aul, Jira. Kalau misalnya banyak Masih kamu dulu. Saya apa? Saya pas apa?
merasa misalnya kesal atau marah atau gimana, terganggu atau apa, mungkin kamu emosi. Nggak ada deh. Iya apa Apa? Kamu apa sebenarnya? Nggak tahu Kak, kalau misalnya lagi gak kesel tuh udah nggak ingat lagi mas intinya. Kayak udah lupain gitu. Nah tapi kalau lagi marah-marahnya tuh bisa ingat Keinget kok. semuanya. Iya, ingat semuanya. Udah ya. Nah, Belum, belum, tenang. Kita ada satu permainan nih. Kan 20. Nah, jadi teman-teman, saya punya game nih. Ini namanya game bom waktu pertemanan. Jadi nanti di situ ada berbagai macam sifat yang bikin kita tuh emosi. Contohnya nih, malas menolong. Ya, malas menolong. Terus nanti saya bagikan lembar ini. Ada sikapnya itu tulis saja malas menolong. Terus emosi apa yang kita rasakan, misalnya teman kamu malas menolong. Terus kamu kasih solusinya apa? Misalnya kamu ungkapkan dalam kalimat asertif tadi, bisa tolong kamu nanti lebih inisiatif lagi ini gitu ya. Ini banyak nih, ada 20 sikap yang bikin kita emosi. Nah, nanti jadi saya hambur di sini ya. Terus kalian ambil secara cepat-cepatan ya, cepat-cepat berapa? Terserah aja. Pokoknya mulai di sini. Emosi tadi Mau satu aja. Jangan berapa. Emosi tadi Emosi itu itunya. Oh. Iya. sikapnya Sikapnya yang ini. Ini harus menolong. Terus kalian gimana menghadapi ini? Emosinya apa yang keluar? Ya. Marah, kesel, apa itu? Satu. Kita bagikan ini dulu ya. Ini nanti kan isi nama sama kelas kalian. Sekarang. Oh, ini kita ambil aja dulu. Berapa Tahan, tenang. Berapa Nggak ada minimal? minimal. Tapi kalau bisa ya. Stop. Belum ya, tangannya dulu. Ke atas dulu tangannya. Goyang-goyangin dulu tangannya. 1, 2, 3. apa nih? Bicara dengan nada tinggi jiwa. Tidak usah rahasia, suka membandingkan, malas menolong, tidak mau mendengarkan. Suka siapa kan juga ada deh. Suka dong. Berapa kan? Oke, sudah ya. Nanti mau minta kalian bacakan satu aja. Saya. Dua, oke, boleh. Sikapnya tidak mau mendengarkan. Emosinya itu waktu Fatia, Devin, dan Cece tidak mau mendengarin saya waktu saya yeping. Solusinya dibujuk agar mereka ingin mendengarkan saya. Suka iri hati. Iya, suka iri hati. Oh, suka iri Hati. Terus emosinya diam. Solusinya nasehatin. Oh, berarti kalau ada yang suka iri hati kamu diam aja gitu ya? Ya jangan deh. Jangan iri sama aku. Kalau ada yang marah, karena dia kesel. Iya kan? Iya sih. Apa sih? Kesel. So ya. Ya. Oke. Devin, berbicara kasar, risih, solusinya menegur agar tidak berbicara kasar lagi.
Menegurnya gimana tadi? Kayak Dia tuh gitu loh. Miss percaya aja nggak bisa. Percaya. Nggak apa-apa. Ayo cepat Fatia, cepat Fatia. Malas menolong, marah sama kecewa karena kan kayak teman gitu, kok malas nolong sih. Solusi toksiknya nggak akan bantu dia lagi. Solusi positifnya langsung ini, pakai komunikasi asertif. Kalau aku nggak suka dia gitu, malas Oke, nolong. bagus. Jadi selama kegiatan ini apa yang kalian dapatkan? Apa ada yang mau ini menyampaikan kesimpulannya nih? Dari kita nonton video, terus ada materi rumus-rumus tadi, terus ada game. Apa? Jadi kesimpulan buat hari ini itu kita jadi bisa mengetahui apa itu emosi dan bisa lebih mengontrol emosi kita. Soalnya kalau emosi berlebihan itu nggak baik, nggak bagus. Terus juga waktu kita ngelakuin game tadi kita jadi tahu perasaan orang itu gimana kalau mereka tuh lagi ngelakuin di waktu emosi itu mereka tuh gimana, jadi kita tuh bisa tahu. Jadi waktu mereka lagi gitu jadi kita tahu mereka lagi ngapain. Habis itu di sini juga kita tahu kalau jujur itu bagus. Oke, bagus. Ada lagi? Udah. Udah. Oke, baik. Terima kasih Najila. Jadi betul ya, emosi itu nggak bisa lepas dari kita. Jadi itu penting banget buat kita itu mengelola emosi biar nggak yang terlalu berlebihan gitu. Nah, mungkin habis ini juga kalian semoga bisa lebih mengendalikan emosi kalian, terus juga bisa berkomunikasi secara asertif, yang mana kalau misalnya ada sesuatu yang kalian tidak sukai, tidak senangi, kalian bisa menjelaskan dengan baik dan mengekspresikan perasaan kalian gimana. Mungkin itu saja dari Miss. Miss tutup kegiatan kita pada hari ini. Mungkin nanti akan ada kegiatan lanjut lagi minggu depan mungkin ya, entah itu konseling individu atau kelompok lain.